Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga dengan karunia ini kita dapat terus berbagi manfaat terhadap sesama. Perkenalkan, saya Eci Kurniati. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Dharma Pratama pada program studi akuntansi. Penetapan saya sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Dharma Pratama itu terhitung sejak tanggal 1 Februari 2020. Perkenankan saya pada kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan penjelasan mengenai mata kuliah yang saya ampu. Berdasarkan riwayat mengajar, saya diberi amanah untuk mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah mata kuliah akuntansi dan pelaporan keuangan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah akuntansi dan pelaporan keuangan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diambil pada semester pertama dengan bobot 3 SKS. Materi yang disampaikan mencakup 10 topik dalam 14 kali pertemuan. Materi yang dibahas pada setiap pertemuan itu meliputi gambaran umum akuntansi, kegiatan perusahaan dan persamaan akuntansi, akun dan buku besar, siklus akuntansi tahap pencatatan, siklus akuntansi tahap pengiktisaran, akuntansi perusahaan jasa, karakteristik perusahaan dagang dan sistem pencatatan perpetual, akuntansi perusahaan dagang dengan metode periodik, serta praktik akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Capaian pembelajaran mata kuliah akuntansi dan pelaporan keuangan merupakan turunan dari capaian pembelajaran lulusan program studi. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dengan sikap profesional dan tanggung jawab. Kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan akuntansi berbasis humaniora. Ketiga, mampu menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan secara tepat. Serta yang keempat, mampu menggabungkan keterampilan teknis dan profesional, serta melakukan evaluasi kerja secara mandiri maupun tim. Kemampuan akhir setiap proses pembelajaran tercermin dalam subcapaian pembelajaran mata kuliah, di mana mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan seluruh materi yang telah dipelajari pada setiap pertemuan. Capaian tersebut dapat diidentifikasi secara jelas melalui rancangan pembelajaran semester atau RPS yang telah disusun sebagai panduan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan PowerPoint sebagai media utama penyampaian materi. Sebagai pendukung, mahasiswa juga akan memanfaatkan video pembelajaran yang tersedia di YouTube, modul, serta beberapa buku referensi sebagai sumber materi tambahan. Selain itu, saya memanfaatkan teknologi informasi seperti Zoom, grup WhatsApp, dan email. Aplikasi Zoom itu dimanfaatkan untuk pertemuan daring dan sesi diskusi secara langsung. Kemudian grup WhatsApp itu digunakan semua kelas yang saya ampu sebagai media berbagi materi, tugas, dan diskusi. Sedangkan email itu difungsikan sebagai sarana resmi pengumpulan tugas. Metode pembelajaran yang saya terapkan itu sudah disesuaikan dengan rancangan pembelajaran semester atau RPS yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Saya menggunakan kombinasi metode ceramah, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Metode ceramah saya gunakan untuk membangun landasan pemikiran mahasiswa, sedangkan diskusi kelompok itu digunakan untuk mendorong mahasiswa berpikir kritis dan berani dalam menyampaikan pendapat, sedangkan metode tanya jawab itu digunakan sebagai sarana untuk menilai sejauh mana mahasiswa memahami materi yang sudah diberikan. Untuk sistem penilaian itu dilakukan secara formatif untuk memantau kualitas perkembangan dan kemajuan setiap mahasiswa selama proses pembelajaran. Sesuai dengan rancangan pembelajaran semester atau RPS tadi ya, bobot penilaian itu dibagi menjadi 5 komponen utama yang terdiri dari kehadiran atau absensi sebesar 10%, tugas mandiri 10%, kuis 20%, dan untuk UTS dan UAS itu masing-masing 30%. Berikut dapat disimak video pembelajaran sebagai pendamping materi mata kuliah akuntansi dan pelaporan keuangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baiklah pada perkuliahan eh, akuntansi dan pelaporan keuangan hari ini ya, saya akan membahas materi tentang kegiatan perusahaan dan persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi ya, itu merupakan hal dasar yang sangat penting untuk dipahami ya. Karena apa? Karena persamaan akuntansi itu merupakan memiliki hubungan erat dengan bagaimana sebuah laporan keuangan itu dibuat. Kita mulai dari pengertian perusahaan. Perusahaan di sini bisa kita artikan sebagai suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya adalah melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Perusahaan di sini ya itu bisa didirikan secara individu atau juga bisa secara berkelompok. Dan perusahaan itu sendiri ya didirikan tujuannya adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan. Sedangkan bentuk perusahaan atau badan usaha itu sendiri ya itu biasanya berupa perusahaan perseorangan, bisa juga berupa firma atau CP, bisa juga berupa PT atau perseroan terbatas atau bisa juga berupa koperasi. Selanjutnya jenis-jenis perusahaan. Jenis-jenis perusahaan di sini dapat kita golongkan menjadi tiga ya. Ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa di sini bisa kita artikan sebagai perusahaan yang kegiatannya itu menjual jasa atau layanan. Contohnya di sini ada jasa akuntan, ada jasa pengacara, kemudian jasa laundry, jasa salon. Nah, itu semua masuk ke dalam golongan perusahaan jasa. Selanjutnya yang kedua adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang di sini bisa kita artikan sebagai perusahaan yang kegiatannya itu membeli barang jadi dan menjualnya kembali tanpa mengubah sedikit pun bentuk dari barang tersebut. Yang termasuk ke dalam perusahaan dagang di sini contohnya adalah dealer, toko sembako, minimarket, supermarket, dan masih banyak contoh yang lainnya. Kemudian jenis perusahaan yang ketiga itu adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur di sini merupakan kebalikan dari perusahaan dagang ya. Jadi perusahaan manufaktur itu bisa kita artikan sebagai perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi, kemudian menjualnya. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada pabrik sepatu, pabrik roti ya, konveksi. Nah, itu semua masuk ke dalam contoh perusahaan manufaktur. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan perusahaan. Kegiatan perusahaan di sini bisa kita bagi menjadi beberapa tahapan. Tahapan yang pertama itu adalah menyetorkan modal awal. Perlu digarisbawahi di sini bahwa modal itu tidak harus selalu berbentuk uang tunai. Modal juga bisa berupa aset yang lainnya ya, bisa berupa gedung misalnya, atau berupa pabrik, bisa juga berupa mesin atau kendaraan, atau bisa juga berupa peralatan atau perlengkapan. Kemudian tahapan kedua dari kegiatan perusahaan itu adalah menerima pinjaman dari pihak kreditur. Nah, contoh dari pihak krediturnya itu di sini misalnya pihak bank. Selanjutnya, tahapan ketiga kegiatan perusahaan itu adalah membeli aktiva produksi ya, atau bisa juga kita sebut dengan membeli alat produksi. Nah, alat produksi atau aktiva produksinya di sini itu bisa berupa pabrik misalnya ya, bisa berupa peralatan, bisa juga berupa perlengkapan. Selanjutnya, alat produksi atau aktiva produksi yang sudah kita beli tadi ya, itu kita gunakan untuk menghasilkan atau menjual barang atau jasa. Dan kegiatan selanjutnya itu adalah memperoleh pendapatan atau laba yang kita dapat dari hasil menjual atau dari hasil menjual barang atau jasa tadi ya. Tahapan selanjutnya yaitu mengembalikan pinjaman atau membayar hutang kepada pihak kreditur. Dan tahapan terakhir itu adalah membagi laba kepada para pemilik. Oke, kita masuk ke persamaan akuntansi ya. Persamaan akuntansi di sini bisa kita artikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan adanya kesamaan antara kekayaan dan sumber pembelanjaan yang dinyatakan dengan rumus aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Jadi ini ya, ini merupakan rumus persamaan akuntansi. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Ini artinya ya, semua kekayaan yang kalau dalam akuntansi kita sebut aktiva ya,
atau aset atau harta yang dimiliki oleh perusahaan itu bisa saja berasal dari hutang, ya, bisa saja berasal dari hutang yang nantinya akan menjadi beban perusahaan, atau bisa juga berasal dari hak pemilik perusahaan yang kita sebut dengan modal. Agar lebih gampang untuk dipahami, di sini sudah saya sediakan contoh kasus, ya, contoh latihan yang saya ambil dari kasus PT Kembar Mandiri. Di sini akan ada 13 transaksi, ya, yang akan kita selesaikan. Ini akan kita selesaikan ke dalam persamaan akuntansi, kemudian akan kita buat laporan keuangannya, ya. Persamaan akuntansinya akan kita gambarkan seperti ini dalam bentuk tabel, ya. Di dalam tabelnya itu terdiri dari kolom-kolom. Untuk penamaan masing-masing kolom, ya, di sini ada kas, perlengkapan, kendaraan operasional, utang bank, utang dagang, modal. Nah, penamaan kolom-kolomnya ini itu kita sesuaikan lagi dengan seluruh transaksi yang ada di dalam contoh kasus ini, ya. Jadi kita mulai dari transaksi pertama. Transaksi pertama di sini ada setoran awal Tuan Ali sebagai pemilik PT KM atau PT Kembar Mandiri sebesar 40 juta rupiah. Maka pencatatannya ke dalam persamaan akuntansi, ya, itu otomatis apa? Otomatis akan menambah kas, ya. Kas jadi bertambah 40 juta, begitu juga dengan modal bertambah 40 juta. Mengapa modal bertambah 40 juta? Ya karena itu sudah jelas tadi, ya, 40 juta itu merupakan modal awal, ya, yang dimasukkan oleh Pak Ali, ya. Selanjutnya, transaksi kedua, PT Kembar Mandiri itu menerima pinjaman dari bank sebesar 50 juta. Nah, ini di dalam persamaan akuntansi, ya, itu akan mempengaruhi kas. Kas jadi bertambah 50 juta, tetapi di sisi lain utang bank juga ikut bertambah menjadi 50 juta. Selanjutnya, transaksi yang ketiga, pembelian mobil operasional sebesar 14 juta rupiah. Nah, di sini pembelian mobil operasional, ya, tidak ada embel-embel kreditnya, ya, di sini. Artinya pembelian mobilnya itu secara cash, ya. Kalau dia secara cash, otomatis di dalam persamaan akuntansi itu akan mempengaruhi kas, ya. Kas jadi berkurang 14 juta rupiah, tetapi di sisi lain asetnya itu berubah bentuk menjadi kendaraan operasional, ya. Makanya di sini kendaraan jadi bertambah sebesar 14 juta rupiah. Sampai di sini paham? Sampai transaksi yang ketiga? Paham, Bu. Ya. Oke, selanjutnya sekarang transaksi yang keempat, ya. Pembelian secara kredit. Perlengkapan. Perlengkapannya ini terdiri dari ada oli, minyak rem, ya, dan ada perlengkapan lain yang ditotalkan itu sebesar 150.000. Perlu digarisbawahi di sini bahwa pembelian perlengkapan itu dilakukan secara kredit, alias kita ngutang dulu, ya. Maka pencatatannya ke dalam persamaan akuntansi, ya, itu apa yang bertambah? Perlengkapan. Perlengkapan bertambah 150.000 rupiah, tetapi di sisi lain karena pembeliannya secara kredit, otomatis timbul hutang, ya. Di sini kita masukkan ke dalam kolom hutang dagang. Beda dengan utang bank, ya, jangan dimasukkan ke kolom utang bank, tapi masukkan ke kolom utang dagang. Jadi utang dagangnya bertambah sebesar 150.000 rupiah. Baik, selanjutnya transaksi yang kelima. Transaksi yang kelima di sini adalah pembayaran utang dagang sebesar 135.000 rupiah. Di dalam persamaan akuntansi, ya, karena ada bayar utang, otomatis itu akan mempengaruhi kas. Kas jadi berkurang 135.000 rupiah karena dipakai buat bayar utang, ya. Tetapi di sisi lain utang juga berkurang. Yang awalnya utang 150.000 berkurang 135.000 rupiah. Selanjutnya, transaksi yang keenam, pendapatan jasa angkutan sebesar 800.000 rupiah. Nah, ini, jadi kita menerima keuntungan, ya, dari jasa angkutan sebesar 800.000 rupiah. Maka di dalam persamaan akuntansi itu akan mempengaruhi kas. Kas jadi bertambah 800.000 rupiah, begitu juga modal. Modal juga ikut bertambah 800.000 rupiah. Karena apa? Karena ini kan laba, ya, atau keuntungan. Makanya mempengaruhi kas dan juga mempengaruhi modal. Selanjutnya, pembayaran gaji supir dan kernet 250.000 rupiah. Nah, ini di dalam persamaan akuntansi otomatis
akan mempengaruhi kas. Ya, kas jadi berkurang Rp250.000, begitu juga dengan modal berkurang Rp250.000. Selanjutnya, transaksi ke-8, beli bensin Rp150.000. Nah, di sini sama ya. Transaksi transaksi ke-8 ini sama dengan transaksi yang ke-7 ya. Jadi otomatis mengurangi kas ya dan juga mengurangi modal. Masing-masing berkurang sebesar Rp150.000. Selanjutnya konsumsi Rp100.000, jadi ada beban konsumsi Rp100.000. Nah ini juga sama seperti transaksi ke-7 dan ke-8, otomatis akan mengurangi kas dan juga mengurangi modal, masing-masing juga berkurang sebesar Rp100.000. Selanjutnya ke-10, beli lain-lain atau beban serba-serbi lah ya kita sebutnya, sebesar Rp50.000. Nah ini juga sama dengan transaksi yang ke-7, ke-8, ke-9 ya, sama-sama akan mengurangi kas dan juga mengurangi modal. Jadi kas berkurang Rp50.000, modal juga berkurang Rp50.000. Selanjutnya transaksi yang ke-11, perlengkapan yang masih tersisa Rp75.000. Nah, di sini kita perlu tahu ya perlengkapan awalnya itu jumlahnya berapa. Di sini bisa kita lihat di transaksi yang keempat. Perlengkapan itu awalnya Rp150.000. Kemudian di sini yang tersisa Rp75.000. Nah, yang kita catat ke dalam persamaan akuntansi adalah sebesar yang sudah terpakai. Otomatis yang terpakai Rp75.000 ya. Nah, ini yang kita catat ke dalam persamaan akuntansi. Di dalam persamaan akuntansi itu akan mengurangi apa? Akan mengurangi perlengkapan. Jadi perlengkapan berkurang Rp75.000 ya karena sudah terpakai. Nah, begitu juga dengan modal. Modal juga berkurang Rp75.000. Selanjutnya transaksi ke-12, bayar utang ke bank Rp1.500.000. Nah, ini akan mengurangi apa? Akan mengurangi kas ya dan juga akan mengurangi utang ya. Modal ya tidak berkurang karena memang dari awal kan tidak kita masukkan ke modal ya. Tidak kita tambahkan ke modal ya. Jadi yang berkurang hanya kas dan utang bank. Masing-masing berkurang sebesar Rp1.500.000. Selanjutnya, terakhir pengambilan pribadi Tuan Ali sebesar Rp100.000. Nah, pengambilan pribadi kan kalau di dalam akuntansi kita sebut juga sebagai prive ya. Nah, di sini di dalam persamaan akuntansi otomatis akan mengurangi kas dan juga mengurangi modal. Masing-masing berkurang sebesar Rp100.000. Baik, jika seluruh transaksi sudah kita selesaikan ya. Nah, ini jangan lupa untuk dijumlahkan masing-masing ya. Kas jumlahnya berapa, perlengkapan, kendaraan operasional, utang bank, utang dagang, modal. Nah, ini kita jumlahkan masing-masing. Baik, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut masuk ke laporan keuangannya? Belum ada, Bu. Oke, belum ada ya. Kalau begitu kita lanjut sekarang ke laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada 4 ya. Ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, ada neraca, dan juga ada laporan arus kas ya. Kita mulai buat dulu yang laporan laba ruginya. Nah, ini kalau kita rumuskan untuk mengetahui laba atau rugi, itu rumusnya bisa kita pakai seperti ini ya. Pendapatan dikurang dengan beban ya. Pendapatan bisa kita lihat kan di dalam persamaan akuntansi kan ada pendapatan ya sebesar Rp800.000 nih, ya. Jadi itu masuk ke dalam pendapatan. Kemudian beban-beban. Nah, yang tergolong beban kan banyak ya. Nih, misalnya beban gaji, beban bensin, beban konsumsi, beban lain-lain. Satu lagi apa? Beban perlengkapan. Perlengkapan yang sudah terpakai. Nah, itu masuk semua ke dalam golongan beban-beban ya. Nah, ini kita totalkan seluruhnya berapa ya. Totalnya untuk beban itu adalah Rp625.000. Baru kemudian kita kurangkan. Jadi total pendapatan dikurangkan dengan total beban-beban. Jadi masih ada sisa laba bersih sebesar Rp175.000. Ini keterangannya kita sebut laba bersih ya. Mengapa? Karena pendapatan masih lebih besar daripada beban. Tapi kalau kebalikannya misalnya
pendapatan lebih kecil daripada total beban, maka di sini keterangannya bukan lagi laba bersih ya, tetapi kebalikannya kita tulis rugi bersih. Baik, sekarang ke laporan perubahan modal. Oke, laporan perubahan modal di sini ya. Kita masukkan dulu modal awal pada saat berdirinya PT Kembar Mandiri, yaitu sebesar 40 juta rupiah. Kemudian kita tambahkan laba bersih, bisa kita lihat di laporan perubahan modal ya, ini laba bersihnya, yaitu 175.000 rupiah. Kemudian kalau ada pripe, kurangkan lagi, laba bersihnya kita kurangkan dengan pripe, kebenaran ada pripe tadi ya, sebesar 100.000 rupiah. Jadi laba bersih kurangkan dengan pripe, ya, maka penambahan modalnya adalah 75.000 rupiah. Maka modal akhirnya adalah ini, modal awal ditambahkan dengan penambahan modal. Jadi modal akhirnya adalah 40.075.000 rupiah. Selanjutnya neraca. Neraca di sini ada, kita bagi ya, kita gambarkan itu kan seperti apa ya? Seperti timbangan ya. Ada aktiva dan ada pasifanya. Nah, di aktiva di situ ada aktiva lancar dan juga ada aktiva tetap. Ya, yang masuk ke dalam golongan aktiva lancar di sini berdasarkan kasus yang kita bahas ini ya, itu adalah ada kas dan juga ada perlengkapan ya. Kas itu totalnya 74.515.000 rupiah. Bisa Anda lihat di sini di persamaan akuntansi. Ini ada ya, saldo kas 74.515.000 rupiah, kemudian tambahkan dengan perlengkapan 75.000 rupiah. Ya. Jadi total aktivanya adalah, total aktiva lancarnya adalah 74.590.000 rupiah. Ya. Kemudian aktiva tetapnya. Nah, yang masuk ke dalam aktiva tetap di sini adalah ini ya, kendaraan operasional, yaitu 14 juta. Ya. Saya rasa Anda bisa membedakan ya antara aktiva lancar dan aktiva tetap ya. Jadi kalau aktiva lancar itu kan sifatnya aset yang bisa habis dalam jangka waktu 1 tahun ya, atau kurang dari 1 tahun. Sedangkan aktiva tetap ya itu kebalikannya ya. Nah, kemudian kita totalkan seluruhnya, total aktiva lancar tambahkan dengan total aktiva tetap, maka total aktiva keseluruhannya adalah 88.590.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita selesaikan pasifanya. Nah, yang masuk ke dalam pasifa di sini adalah kewajiban dan modal, ya. Kewajiban di sini adalah utang-utang, ya. Nah, kebenaran di sini utangnya kan ada 2 ya, ada utang bank dan juga ada utang dagang. Utang bank adalah 48.500.000 rupiah, utang dagang 15.000 rupiah. Nah, ini masukkan semua. Kemudian ditotalkan, maka total kewajiban atau utang adalah 48.515.000 rupiah. Kemudian tambahkan dengan modal. Perlu diingat di sini, modal yang kita masukkan ke dalam neraca itu bukan lagi modal awal ya, tapi modal akhir. Di mana Anda bisa lihat modal akhir? Bisa Anda lihat di sini, di laporan perubahan modal ya. Jadi modalnya adalah 40.075.000 rupiah. Maka total pasifanya adalah 88.590.000 rupiah. Nah, di sini antara aktiva, total aktiva dan total pasifa itu harus sama ya. Harus balance. Terakhir, laporan arus kas. Nah, untuk laporan arus kas di sini poin pertamanya adalah arus kas dari aktivitas operasi ya, yang kita dapat dari penerimaan pendapatan jasa, yaitu 800.000 rupiah. Kemudian masukkan seluruh beban operasional, terdiri dari beban gaji, beban bensin, beban konsumsi, beban perlengkapan yang sudah terpakai, serta beban serba-serbi atau beban lain-lain ya. Nah, ini di total, kemudian dikurangkan dengan ini tadi ya, arus kas dari aktivitas operasi. Jadi total kas bersih dari aktivitas operasi adalah 175.000 rupiah. Selanjutnya arus kas dari aktivitas investasi ini kita dapat ya dari kas bersih dari pembelian mobil operasional, yaitu 14 juta rupiah. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan ya, ada setoran modal pemilik, penerimaan pinjaman bank, pembayaran utang dagang, utang bank, sama prive ya.
Nah, ini kita totalkan seluruhnya, maka total kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah Rp88.265.000. Nah, maka kita totalkan seluruhnya ya. Jadi, kenaikan bersih kas adalah Rp74.440.000. Ada pertanyaan kah tadi sampai yang sudah saya jelaskan tadi? Belum ada, Bu. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita lanjut sekarang. Saya sudah siapkan 3 soal. Siapakah dari masing-masing dari kalian yang bisa menjawab soal ini? Silakan. Soal pertama, siapa? Berikut adalah transaksi PT ABC memperoleh pinjaman 10 juta dan membeli perlengkapan senilai 3 juta secara tunai. Jelaskan pengaruhnya terhadap persamaan akuntansi. Silakan, ada yang bisa menjawab? Fitria boleh, Bu? Oh ya, silakan. Oke, terima kasih kesempatannya, Bu. Untuk pertanyaan pertama berikut adalah transaksi PT ABC memperoleh pinjaman 10 juta. Untuk persamaan pertamanya, pinjaman 10 juta berarti kita otomatis mendapatkan tambahan kas sebesar 10 juta. Kas berada di debit, persamaan akuntansinya sebesar 10 juta. Kemudian karena dia berupa pinjaman, maka dia utangnya juga ikut bertambah. Jadi kas bertambah di debit 10 juta dan utang bertambah di kredit 10 juta. Kemudian untuk transaksi keduanya, dia membeli perlengkapan senilai 3 juta secara tunai. Otomatis perlengkapannya bertambah di debit sebesar 3 juta, karena dia secara tunai, maka dia langsung mengurangi kas sebesar 3 juta. Kasnya di kredit 3 juta. Itu saja, Bu. Ya, benar ya jawabannya ya. Jadi memperoleh pinjaman otomatis ini mempengaruhi kas ya. Jadi kas bertambah 10 juta, tetapi di sisi lain utang juga bertambah 10 juta. Sedangkan kalau untuk pembelian perlengkapan secara tunai ini juga sama mengurangi kas ya. Kebalikannya, kas berkurang 3 juta, tetapi di sisi lain perlengkapan bertambah 3 juta. Baik, untuk pertanyaan yang kedua silakan. Baik Bu, Selvi yang bakal jawab soal nomor 2. Ya, Selvi silakan. Ini pertanyaan kan PT Cemerlang membayar gaji karyawan sebesar 5 juta dan menerima pendapatan jasa sebesar 8 juta secara tunai. Untuk yang transaksi pertama itu pembayaran gaji karyawan sebesar 5 juta itu akan mengurangi kas atau aset karena biaya sebesar 5 juta. Sementara itu penerimaan pendapatan jasa sebesar 8 juta secara tunai akan menambahkan kas atau aset atau modal karena itu pendapatan sebesar 8 juta itu menambah modal. Ya. Saya tambahkan sedikit ya, jadi yang gaji karyawan sebesar 5 juta di sini akan mengurangi kas ya. Kas jadi berkurang 5 juta, tetapi di sisi lain modal juga ikut berkurang sebesar 5 juta. Nah, kalau untuk yang pendapatan jasa, kas bertambah 8 juta, modal juga ikut bertambah 8 juta. Soal terakhir silakan. Mungkin boleh Fitria, Bu? Oh ya, silakan Fitria lagi. Soal ketiga, PT Maju Bersama membeli peralatan kantor senilai 12 juta. Secara kredit, karena dia membeli secara kredit maka otomatis utangnya yang bertambah sebesar 12 juta dan peralatannya utangnya bertambah di kredit sebesar 12 juta, kemudian peralatannya bertambah di debit sebesar 12 juta. Kemudian dia transaksi keduanya membayar 4 juta dari utang tersebut, maka dari utang tadi 12 juta, karena dia utangnya dibayar, maka kalau utangnya dibayar berada di debit 4 juta, kemudian karena dia membayar secara tunai, maka kasnya berkurang sebesar 4 juta. Oke. Itu saja. Ya, saya rasa dari 3 soal ini ya sudah bisa menjawab semua dengan baik ya, berarti bisa diterima ya penjelasan dari saya ya, bisa cukup dipahami. Oke, saya rasa untuk pertemuan hari ini ya, untuk materi hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan berikutnya dengan membahas materi-materi yang lainnya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.